Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 kepemimpinan. Nama saya Nurfika Livia sebagai ketua kelompok. Nama saya Lutfia Isnaini. Nama saya Konita Syakiro. Nama saya Prameswi Paradiba Karmana. Pada video kali ini, kelompok kami akan membahas tentang apa sih peran pemimpin dalam pengambilan keputusan. Nah, kalian pasti udah tahu kan apa itu pemimpin? Pemimpin itu adalah seseorang yang ditunjuk dan diamanahkan untuk memimpin dan bertanggung jawab atas suatu tim, kelompok, ataupun organisasi. Nah, pemimpin ini kan pastinya mempunyai tugas dan fungsi yang berat banget. Nah, salah satu fungsi yang beratnya itu adalah dalam proses pengambilan keputusan. Karena apa? Karena proses pengambilan keputusan itu dinilai sangat beresiko. Oleh karena itu, gak jarang pemimpin yang memilih untuk tidak mengambil suatu keputusan karena risiko yang sangat besar ini. Nah, kemudian metode pengambilan keputusan itu ada dua, yaitu metode pengambilan keputusan secara individu dan secara berkelompok. Nah, dalam proses pengambilan keputusan secara berkelompok ini, pengambilan keputusannya tidak hanya dilakukan oleh seorang pemimpin, tetapi anggota-anggota dalamnya itu juga ikut dilibatkan. Salah satu caranya dengan anggota-anggotanya itu memberikan usul dan saran atau masukan kepada pemimpin tentang pengambilan keputusan ini. Misalnya kayak, apa sih hal-hal yang harus pemimpin lakukan dalam pengambilan keputusan ini? Ataukah harus mengambil langkah yang A ataupun langkah yang B? Menurut Herbert Simon, yaitu seorang ilmuwan politik dan sosial yang berkebangsaan Amerika, berdasarkan hasil risetnya terhadap proses pengambilan keputusan, bahwa ada kesamaan antara pandangan proses pengambilan keputusan dan proses manajemen. Simon juga mengemukakan ada 3 tahap dalam proses pengambilan keputusan, yaitu yang pertama aktivitas pemikiran atau aktivitas intelijensi, yaitu pada tahap ini merupakan penelusuran pada kondisi lingkungan yang memerlukan pengambilan keputusan. Yang kedua, aktivitas desain. Pada tahap ini mungkin akan terjadi proses penemuan, pengembangan, dan analisis masalah. Dan yang ketiga ada aktivitas memilih. Pada tahap yang terakhir ini merupakan pilihan yang sebenarnya, yaitu pilihan untuk melakukan tindakan tertentu dari yang tersedia. Pendekatan yang digunakan manajer untuk mengambil keputusan biasanya didasarkan pada salah satu dari 3 tipe pengambilan keputusan yang ada. Yang pertama, model klasik. Model klasik dalam pengambilan keputusan didasarkan pada asumsi ekonomis dan lebih rasional. Yang kedua, model administratif. Model administratif mendeskripsikan tentang bagaimana para manajer membuat keputusan secara aktual pada situasi yang kompleks daripada sekedar memberikan perintah bagaimana seharusnya membuat keputusan menurut teori yang ideal. Yang ketiga, model politis. Model ini sangat bermanfaat ketika kondisi berada dalam ketidakpastian, informasi yang terbatas, dan sedikit persetujuan antar manajer mengenai sasaran apa yang akan diikuti atau tindakan apa yang akan diambil. Pembuatan keputusan terbagi menjadi 4. Yang pertama, gaya instruksi, di mana pemimpin yang tinggi pengarahan dan rendah dukungan ini dicirikan dengan komunikasi satu arah antara pemimpin dengan anggotanya, sehingga pemimpin ini mempunyai peranan penting dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, gaya konsultatif, di mana pemimpin yang tinggi pengarahan dan tinggi dukungan ini pemimpin yang lebih banyak
memberikan pengarahan terhadap anggotanya. Dan sudah terjadinya komunikasi dua arah antara pemimpin dengan anggotanya. Dan dalam gaya konsultatif ini, pemimpin lebih banyak mendengarkan ide atau saran dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, gaya partisipatif, di mana pemimpin yang tinggi dan rendah pengarahan. Di sini artinya posisi kontrol atas pemecahan masalah dalam pembuatan keputusan ini dipegang secara bergantian antara pemimpin dengan anggotanya. Dan tanggung jawab dan pengambilan keputusan ini diserahkan kepada anggotanya. Yang keempat, gaya delegatif, di mana pemimpin yang rendah pengarahan dan rendah dukungan ini artinya pemimpin yang sering melakukan diskusi dengan anggotanya sehingga tercapailah keputusan yang diambil secara bersama-sama. Pemimpin memberikan arahan kepada anggotanya untuk segera dilaksanakan. Para anggota dapat menyampaikan saran kepada pemimpin dan sudah mulai terjadi komunikasi dua arah. Para anggota berpartisipasi dalam menyampaikan pendapat dan pemimpin aktif mendengarkan. Di sini komunikasi dua arah lebih ditingkatkan. Pemimpin mendiskusikan suatu masalah bersama-sama para anggotanya sehingga tercapai suatu kesepakatan.